93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Semua yang dimulai dari rasa marah akan berakhir dengan rasa malu ya. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Oke, selamat siang para pendengar setia RCA. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Zahra di sini di Ihsaniyah Class on Air kepunyaan RCA San FM. Oke, senang sekali di hari ini, hari Senin, mungkin mengawali bulan ya. Kemarin kita udah di akhir bulan Februari, kita sudah di awal lagi nih, di awal bulan Maret. Semoga apa yang sudah terjadi di bulan Februari bisa kita bisa kita manfaatkan ya. Apa mungkin dia buruk bisa kita ganti dengan kebaikan yang lebih baik lagi, atau yang udah baik mungkin ditinggalkan kembali. Oke, untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, hari ini hari Senin 1 Maret 2021. Mungkin untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA Ihsaniyah Class on Air hari ini bersama dengan MTS Model Ihsaniyah ya. Dan hari ini mulai kembali jam 1 sampai nanti jam 3 bersama Zara di sini. Dan sudah ada guru yang mau belajar nih. Mau belajar apa mau mengajar nih, Pak? Oke, belajar dan mengajar ya, Pak ya. Yes. Assalamualaikum Pak Suharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahra, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya, Pak ya? Ya, semangat. Semangat terus siang-siang gini ya. Udah makan belum, Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya, Pak ya. Oke, hari ini kita mau belajar ilmu fikih atau yang lain nih, Pak? Fikih, masih fikih ya? Kayaknya ngajarnya ilmu fikih ya, Pak ya? Ilmu fikih ya. Oke. Ilmu fikih materinya tentang apa, Pak? Hutang piutang. Oke, hutang piutang. Wah, ini sedikit tapi nanti ditanggungjawabkan ya, Pak ya, dipertanggungjawabkan ya. Betul sekali. Oke, Pak Suharjo, sebelum itu buat atau siswi dari MTS Model Ihsaniyah, jangan lupa nih selalu patuhi protokol kesehatan dan alat-alat tulisnya juga ya dipersiapkan. Jadi nanti Pak Suharjo menyampaikan materi nggak ketinggalan ya, Pak ya. Jadi nggak bertanya, mungkin bertanya sedikit-sedikit ya, Pak ya, nggak apa ya. Bisa langsung japri aja nih ke WA-nya Pak Suharjo. Monggo Pak, mungkin bisa langsung aja dibuka. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Suharjo SPDI. Ya, marilah kita bersama-sama pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, karunia, umur kita dan kesempatan kita pada siang hari ini untuk bersama-sama belajar tentang utang piutang dalam ilmu fikih. Baik para sahabat pecinta RCA FM dimanapun Anda berada, beserta siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang adain. Adain itu adalah hutang piutang. Adain itu adalah menurut istilah adalah memberikan barang yang memiliki nilai, harga atau uang kepada orang lain dengan perjanjian orang tersebut akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu dengan akad yang telah disepakati. Jadi di dalam hidup kita itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya hutang piutang. Karena memang di dalam hutang piutang itu merupakan ada unsur ta'awun. Ta'awun itu apa? Ta'awun itu adalah tolong menolong. Jadi saling tolong menolong antar umat, antar manusia, di mana kita itu bisa belajar menjadi lebih dewasa dan mengerti apa itu arti tolong menolong, serta kita tahu bagaimana tata cara hutang piutang. Ya, tidak bakalan kita bisa menghindar dari itu. Ya, karena dalam kehidupan manusia sendiri ada beberapa kenikmatan yang terkadang kita punya kelebihan, kemudian kita punya kekurangan. Nah, disitulah titik dimana ketika seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Ya,
Terkadang ketika kita sedang terpuruk ataupun kita tidak punya apa-apa, ya kita boleh meminjam, ya, hutang piutang kepada siapa, atau ke sanak famili, ke saudara kita, ke teman kita, itu ya boleh sekali, ya seperti itu. Kemudian pada dasarnya kegiatan hutang piutang itu merupakan salah satu bentuk, ya kan, tolong menolong memang terhadap sesama, ya, sama-sama butuh, sama-sama mempunyai rencana mau beli apa, mau ngapain gitu kan. Orang yang telah memiliki utang berarti telah menolong pihak yang berutang, ya, karena dapat meringankan beban orang yang berutang. Nah, di sini ketika kita memberikan pinjaman, ya, hutang piutang kepada seseorang yang membutuhkan, itu benar-benar kita itu menolong mereka, ya. Terlebih mereka itu benar-benar sedang membutuhkan uang atau sedang membutuhkan sebuah bantuan yang mana bantuan itu benar-benar mereka harapkan. Nah, justru kita akan wajib meminjami mereka, ya. Oleh sebab itu, ketika kita itu menyaksikan atau menjumpai saudara, sanak famili, teman kita yang memang membutuhkan dan kita punya, kenapa enggak, ya kan? Kita harus bisa meminjamkan sesuatu yang memang orang itu butuhkan. Kemudian utang piutang, ya, untuk kebaikan akan tercatat sebagai amal soleh, ya. Siapa nih yang nggak mau amal soleh? Pasti semuanya orang mau, ya, terlebih orang Islam, ya. Karena hidup di dunia ini adalah bagaimana kita mengumpulkan amal-amal baik kita agar nantinya ketika di akhirat nanti kita mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita tanam selama kita hidup di dunia. Untuk syarat-syaratnya, ya, yang pertama, ya, harta yang dihutangkan jelas dan murni kehalalannya. Jangan sampai kemudian harta yang kita pinjamkan atau utangkan itu adalah harta orang lain, ataupun kita ngambil dari barang yang nggak jelas kehalalannya. Nah, ini jangan sampai, ya, karena memang salah satu syaratnya adalah harta yang diutangkan itu harus jelas adanya, murni itu tentang kehalalannya. Nah, jangan sampai barang yang haram. Kemudian yang kedua adalah pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima utang, ya. Ketika kita mau meminjamkan uang kita, bagus, ya, dan jangan sampai kemudian kita itu menceritakan ataupun mengungkit-ungkit utang kepada orang yang utang sama kita, karena itu kurang baik. Kalaupun memang ada kesepakatan pada awalnya, kemudian sudah jatuh tempo, ya, dan kemudian mau ditagih, ya langsung kepada orangnya. Ya, jangan sampai kemudian membuat status, ya. Sekarang kan lagi marak sekali mengenai dunia medsos, ya. Di situ terkadang orang pada curhat, orang pada bikin status tentang utang piutang, tentang ya kan, iya, benar. Gara-gara utang kemudian bisa menghancurkan, diekspos, kemudian itu akan membuat sakit hati, ya, menyakiti hati si penerima utang tersebut, ya. Kalau kita memang mampu, kasih, ya. Dan kemudian kalaupun jatuh tempo, kita kasih tahu kepada orang yang berhutang kepada kita, ya, bahwa temponya itu sudah nyampe dan harus dikembalikan uangnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah pemberi hutang berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata ketika kita menolong lillahi ta'ala, jangan sampai kemudian ada tendensi apapun, ya. Selain kita wajib nagih utang kepada orang yang hutang sama kita, kita juga harus didasari lillahi ta'ala, ya, harus ada kerelaan, keikhlasan terhadap orang yang kita beri hutang itu. Jangan sampai kemudian ada tendensi apapun yang kemudian bisa menyakiti hati orang tersebut dan bisa menyombongkan diri kita bahwa kita itu sanggup, saya punya uang, saya orang kaya, makanya saya bisa meminjamkan uang saya. Jangan seperti itu, ya. Jadi ada rasa keikhlasan untuk menolong saudara, ya, teman kita yang membutuhkan utang piutang. Kemudian yang keempat adalah tidak mendatangkan keuntungan
atau kelebihan sebagai syarat pengembalian utang. Di dalam utang piutang itu tidak boleh kemudian kita melebihkan nominal jumlah yang kita pinjam. Ya, kita utang nih 50.000, ya sudah nyaurnya 50.000. Nah, kalau utang 100.000 nyaur 100.000. Jangan sampai kemudian ada kelebihan. Ya, terkecuali jika pihak pengutang ya itu memberikan kelebihan dengan sukarela sebagai tanda terima kasih, itu diperbolehkan. Ya, saya misalkan minjem sama Mbak Zahra 100.000, ya, kemudian saya kasih Mbak Zahra 100.000 dan saya bawa donat ini Mbak sebagai tanda terima kasih saya. Oh, boleh. Ya, itu boleh sekali. Ya, agar nantinya bisa terjalin silaturahmi yang baik dan di kemudian hari barangkali antar saya dengan Mbak Zahra itu saling membutuhkan ataupun saling mempunyai rencana yang memang butuh bantuan orang lain, itu bisa saling melengkapi. Ya, jadi seperti itu. Agar nantinya kedepannya itu selalu lancar, kepenak dan menjadi silaturahmi yang baik. Kadang beberapa teman saya juga merasakan hal yang sama. Ada yang berhutang, yang tadinya hubungannya bagus, yang tadinya hubungannya baik, ya setelah utang piutang terjadi, dikarenakan ketika jatuh tempo itu tidak bisa melunasi utangnya, itu akhirnya pertemanan, persaudaraan itu hancur. Hanya jadi berantakan ya, gara-gara jadi utang. berantakan itu karena utang, gara-gara utang. Ya, makanya syukur-syukur semoga saja kita dijauhkan dari hutang. Amin. Ya, kalaupun utangnya saya burung lah cukup ya, jangan sampai berjut-jut yang akhirnya benjut. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hukum hutang piutang. Nah, hukumnya ini untuk hukum asal hutang piutang adalah boleh, ya, mubah, boleh sekali. Ya, dan ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hutang piutang. Ma min muslimin yudridu qardun marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim 2 kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Nikmat. Ya. Makanya ketika kita mau memberikan hutang kepada sesama, kepada teman kita, kepada sanak famili, itu menjadi berpahala diri kita. Jangan khawatir. Ya. Jangan kemudian kita, waduh, saya ngutangin nih, nanti habis uang saya. Saya ngutangin nih, nanti orangnya nyaur apa enggak. Nah, itulah. Disitulah kepentingan bertransaksi. Ketika di awal transaksi itu baiknya memang disampaikan tentang tata cara, tentang prosedur, tentang jangka waktu, ya, seperti itu. Agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dan hendaknya ketika sedang melaksanakan piutang, ya, hutang piutang itu harus dicatat. Misalnya Mbak Zahra minta ataupun minjem ke saya 1 miliar misalnya. Nah, di situ ada catatan Mbak Zahra pada tanggal sekian hari ini, ya kan, hutang 1 miliar. Nah, itu. Jadi ada catatan ataupun ada kesaksian dari fakta yang tertulis, agar nantinya tidak terjadi hal yang diinginkan. Iya. Ya, terkadang kita menggampangkan, kamu minjem berapa, utang berapa, kemudian nggak dicatat, kemudian ketika kita nagih ternyata orang, kapan saya minjem, ya kan? Yang terjadi. Jadinya lupa ya, Pak ya. Pura-pura lupa deh. Pura-pura lupa. Kita juga yang ngingetin juga, aduh gimana orang dianya lupa, ya kan? Tapi ketika ada suatu catatan, ada suatu pengingat, ya, bahwa pernah terjadinya akad utang piutang, itu lebih enak lagi, ya. Itu seperti itu. Kemudian hukum utang piutang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah. Hukum orang yang memberi hutang adalah sunnah, karena bentuk tolong menolong dan peduli kepada orang lain. Nah, justru kesunahan ketika kita mau membantu orang lain yang memang membutuhkan utang piutang, itu kita dapat amalan sunnah, ya kan, meminjamkan, menolong. Ini akan menjadi catatan amal baik kita nanti, ya. Terlebih kita itu benar-benar
ada suatu keikhlasan yang terlintas ketika kita menolong sesama manusia. Yang kedua, hukum orang yang memberi hutang menjadi wajib jika orang yang hendak berhutang dalam keadaan mendesak dan nyawanya terancam jika tidak mendapatkan bantuan utang. Akan kasihan orang yang benar-benar mau mati, mau sekarat, ya, kemudian mereka minjem uang sama kita. Kita ketika punya uang wajib hukumnya untuk meminjamkan uang kepada mereka. Karena apa? Karena taruhannya nyawa. Nyawanya mereka hampir melayang, nyawanya hampir melesat jauh karena penyakit, ya, apalagi mereka sedang butuhkan uang untuk operasi misalkan. Dan kita yang punya hutang, yang punya uang, itu harus wajib meminjamkan, ya. Di sini mengandung juga unsur ta'awun, ya, tolong menolong akan nantinya bisa terselamatkan dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum utang yang ketiga yaitu bisa menjadi haram apabila digunakan untuk bertransaksi barang yang haram juga. Ya, ketika seorang minjem uang 50 juta sama kita, kemudian uang tersebut itu dijadikan untuk sebuah model bisnis yang haram. Contoh bisnis untuk narkoba, contoh bisnis untuk membeli narkotika. Kemudian narkotika itu, ya, disalurkan kepada orang-orang yang para pecandu lah, ataupun para pecinta narkotika. Ini nggak boleh. Ketika kita tahu, ya, ketika kita tahu bahwa utang seseorang kepada kita itu mau dijadikan bisnisnya haram, kita tidak boleh. Jangan. Karena apa? Karena uang yang nantinya kita pinjamkan itu akan digunakan pada hal-hal yang haram. Ya, nggak boleh. Makanya mending kita jawab aja, kita nggak punya uang, kita nggak ada lagi nggak ada uang, ataupun kita lagi pas-pasan. Nah, karena kita tahu nih, kalau memang orang itu mau gunakan kepada barang yang haram. Iya, jangan mau ya Pak. Jangan ya. mau. Ya, nanti itu. Kita juga ketularan dosanya. Nah, itu karena udah tahu bahwa itu mau dijadikan barang yang haram, kita pinjami, ya kita juga ketularan. Benar. Seperti itu. Ya, mungkin bisa break dulu. Oke, siap. Untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, jangan kemana-mana ya. Tetap setia terus di sini bareng Zara di 93.2 RCA San FM. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain.
SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah.
Anda sedang mengikuti Ihsania Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsania FM Tegal. Di kawasan kampus SMK Ihsania Kota Tegal 93.2 RCA Ihsania FM yang unik dan mendidik. Oke sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, kali ini masih berjumpa kembali bersama saya Zara di sini di sesi yang terakhir ya Pak Suharjo ya. Nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa. Oke, nggak terasa udah mau closing nih Pak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sedikit materi dan mungkin kesimpulan setelah itu closing Pak. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Ya, saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu adalah rukun utang piutang. Nah, rukunnya juga ada nih. Yang pertama orang yang berutang, kedua orang yang berpiutang, ketiga ada barang yang diutangkan, dan yang keempat batas waktu pembayaran, serta yang kelima ijab dan qabul. Yang pertama untuk orang yang berutang, itu adalah orang yang wajib membayar utang ya. Sebaik-baik orang adalah yang berutang dan mengembalikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Maka sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang. Hutang adalah suatu yang mengikat manusia bahkan sampai meninggal dunia. Jadi benar-benar hutang itu, ketika kita berhutang ya kita wajib untuk membayar hutang. Jangan sampai kemudian ketika kita mau hutang tapi nggak mau untuk membayar hutang. Jangan ya, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baiknya waktu membayar hutang ya. Jadi bisa tepat waktu terhadap apa yang telah disepakati ya, disepakatin 1 minggu ke depan ya sudah. Ketika sudah 1 minggu ya, monggo untuk membayar hutangnya. Kemudian yang kedua orang yang berpiutang ya, orang yang berpiutang adalah orang yang berhak menerima pembayaran hutang ya. Para ahli fikih sepakat bahwa syarat pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarruk atau orang yang diperbolehkan berderma, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau tamyiz ya. Jadi udah tahu, ataupun orang yang melaksanakan hutang piutang itu adalah orang yang memang sudah dewasa, kemudian balik, kemudian berakal ya kan, normal ya. Nggak mungkin kemudian orang yang stres ataupun orang gila itu melaksanakan hutang piutang, nggak mungkin ya. Kemudian yang ketiga ada barang yang diutangkan. Setiap barang yang dapat dihitung boleh diutangkan, dan barang yang diutangkan harus diketahui baik kadar maupun sifatnya ya. Setiap barang yang kita utangkan ataupun kita utang barang itu kita harus tahu jenis, kemudian sifat barang tersebut, terus kemudian kadar barang tersebut itu kita harus tahu ya, karena dari situlah nantinya akan muncul nilai ya, berapa sih harga barang itu misalkan. Ataupun ketika kita mau meminjamkan uang ya, kemudian kita tahu bahwa nominalnya berapa, itu ya wajib kita ketahui. Kemudian yang keempat ada batas waktu pembayaran hutang. Di dalam akad hutang piutang di awal harus bisa disampaikan kapan akan dilunasi, kapan utang itu akan dibayarkan ya. Karena dengan seperti itu orang yang memberi hutang itu akan tenang. Oh ya sudah, aku pinjemin ini uang ya 1 juta, nanti dikembalikan kira-kira kapan, misalkan 3 minggu lah ya. Sudah, ketika muncul 3 minggu ya berlalu, ya sudah wajib membayar hutangnya ya. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab qabul ini ya adalah serah terima ya, hutang piutang dari pemberi hutang kepada penerima hutang ya. Ketika itu muncul semuanya dan syarat rukunnya ini semuanya bisa dipenuhi, insya Allah ya, yang namanya hutang piutang ini akan senantiasa berjalan dengan lancar, aman, tentram, dan nantinya bisa nyambung silaturahmi dengan baik antar sesama ya. Jangan sampai kemudian gara-gara hutang piutang itu bisa memecah belah persaudaraan, memecah belah
tali silaturahmi ataupun tali pertemanan, ya, karena ini akan sangat istilahnya berdampak sekali, ya. Nantinya bisa muncul dampak yang positif ataupun bisa munculkan dampak yang negatif, ya, tergantung kitanya yang melaksanakan akad tersebut. Ketika kita mau terbuka, saling percaya, kemudian saling bisa dipegang omongannya, itu nanti akan berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan utang piutang dan pinjaman. Dalam utang piutang, pemberian barang atau harta yang dipinjamkan kepada orang lain dan dikembalikan dengan jenis yang serupa disertai pemindahan kepemilikan, itu utang. Jadi utang itu kita ketika meminjam uang, ya kan, utang uang itu kita berhak menggunakan uang itu. Mau buat apa, mau untuk modal apa, itu kita berhak memiliki uang tersebut, ya, karena sudah menjadi hak pemindahan kepemilikan. Tetapi ketika misalkan minjem, ya, minjem itu adalah hanya minjem, tidak berpindah kepemilikan. Saya minjem cangkul, ya sudah, nanti ketika selesai saya nyangkul, saya kasihkan, saya kembalikan cangkulnya, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa memiliki cangkul itu seterusnya. Berbeda dengan utang piutang. Kalau utang, ya, uang tersebut yang Anda dapat dari hutang itu boleh digunakan untuk apapun karena itu sudah menjadi hak milik orang yang berutang. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk edisi siang hari ini, ya. Untuk penutup saya mengucapkan terima kasih dan marilah kita bersama-sama menggunakan kesempatan hidup kita untuk ta'awun ataupun saling tolong-menolong agar nantinya antar sesama bisa menjadikan insan yang kamil, insan yang bisa menolong sesama, dan insan yang nantinya akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharjo, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya Pak, ya. Amin. Oke, untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, jangan kemana-mana ya, tetap setia terus di sini bareng Zahra di 93.2 RCA FM. Baru saja Anda mengikuti program Ihsannya Kelas On Air. Nantikan Ihsannya Kelas On Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsannya FM.